Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini ingin mendemonstrasikan hasil website SuaraGo yang dirancang berdasarkan tema layanan aspirasi dan pengaduan online publik. Untuk awal, sebagai awal di sini ada landing page yang bisa digeser ke bawah untuk yang menampilkan beberapa opsi akun untuk masuk ke dalam sistem. Yang pertama ada pengguna, admin, dan instansi. Karena ini berupa layanan aspirasi dan pengaduan, kita mulainya dari untuk pengguna terlebih dahulu. Pertama di sini akan tampil pop-up untuk login. Di sini bisa mengisi email, nomor telepon atau username sebagai input awal. Kemudian ada password di sini. Kita juga jika belum memiliki akun bisa melalui mengisi formulir pendaftaran di sini. Ada nick, nama lengkap, tempat tinggal, tanggal lahir, dan lain-lain. Di sini hanya itu saja pekerjaan opsional. Dan ini diwajibkan untuk menyetujui syarat dan ketentuan. Tapi karena kita sudah daftar, kita langsung saja login. Oke, masuk. Oke, jadi untuk tampilan awalnya tidak begitu berbeda dari sebelumnya. Cuma di sini bagian loginnya sudah tidak ada. Nah, ini sebagai user kita bisa langsung buat jadi ingin membuat aspirasi atau sebuah pengaduan. Sebagai contoh, di sini akan membuat aspirasi. Ini pastikan bahwa kotak yang aspirasinya terpilih. Jika ingin membuat pengaduan, maka ini yang harus dipilih. Karena aspirasi, maka pilih ini. Pertama, mengisi judul. Misal aspirasinya ingin Indonesia menjadi lebih baik. Nah, itu sebagai judul. Di sini ada keterangan untuk aspirasinya. Misal lebih spesifiknya Indonesia lebih baik itu kayak gimana? Misalnya kayak berantas korupsi yang ada. Nah, di sini karena setelah mengisi itu, di sini ada juga untuk pilih kategori. Misal di sini karena kita temanya itu tentang korupsi, mungkin bisa pilih tentang tentara nih. Oke. Nah, sebagai agar langkah penyampaian aspirasi ini lebih terkonsentrasi, kita juga bisa memilih instansi tujuan di mana apa aspirasinya akan disampaikan. Karena saya adalah penduduk Gorontalo, jadi kita bisa pilih area kota ya, kota kabupaten. Nah, ini pemerintah kota Gorontalo. Oke, di sini juga ada tombol upload file untuk menyertakan lampiran apabila misal aspirasi yang disampaikan ini punya foto atau konteks tertentu yang ingin disampaikan secara visual. Di sini kita bisa memilih untuk mengupload file. Karena di sini mungkin konsepnya agak abstrak, kita tidak usah saja. Oke, di sini juga aspirasi ataupun laporan ini bisa dipilih untuk privasinya itu. Misal di sini ada anonim. Ini berarti ketika kita tentang itu laporannya itu otomatis tampil di website, tapi sebagai gantinya nama username ini, Baba ini tidak akan tampil kepada publik. Yang muncul di sana hanya tag name anonim. Di sisi lain jika dimatikan maka sebaliknya, dan di bawahnya ada tombol untuk menyalakan sifat status dari laporan ini rahasia atau publik. Jika ini dicentang, maka laporan tidak akan ditampilkan secara publik, tapi hanya akan disampaikan langsung kepada pemerintah saja. Untuk sebagai percobaan kita buat saja dia tampil transparan agar dapat dilihat semua orang. Kita coba kirim. Ini masih untuk melihat laporannya itu bisa dilihat di area sini. Cuma karena tadi baru dibuat, laporannya masih harus dikelola dulu oleh admin. Untuk selanjutnya itu ada bagian admin yang di sini admin yang bertugas untuk menangani laporan tadi. Itu akan dijelaskan oleh Robi. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Robi Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan untuk aktor admin, di mana aktor admin ini akan mengelola laporan dan aspirasi yang masuk dari pengguna, di mana laporan tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu. Jika terdapat kata-kata atau kalimat yang tidak baik, itu akan ditolak oleh admin. Bisa kita langsung coba untuk fitur admin ini tersendiri, yaitu di sini kita sudah melakukan
pendaftaran untuk admin kita lakukan melalui seeder dari database. Oke. Nah, di sini sudah muncul laporan yang baru dimasukkan oleh teman saya Isan, yaitu di sini judul laporannya yaitu ingin Indonesia menjadi lebih baik. Oke, kita lihat detailnya. Di sini terdapat klasifikasi laporannya dan tanggal dibuatnya, kemudian judul dan isi dari laporan ini, kemudian nama pelapor, instansi tujuan dan lampiran file. Di sini tiada lampiran file ya. Oke. Di sini kalau misalnya isi laporan ada tidak memenuhi syarat atau apa, di sini admin berhak menolak laporan. Oke, jika laporan ini tidak terdapat unsur yang tidak pantas, di sini admin berhak untuk menyetujui. Bisa kita langsung setujui. Di mana setelah kita menyetujui laporan ini, di mana laporan ini akan terarahkan oleh ke arah instansi yang dituju. Misalnya di sini pemerintah Kota Gorontalo, maka laporan ini akan masuk ke instansi pemerintah Kota Gorontalo. Oke, selanjutnya di bagian laporan dulu ya. Misalnya di proses di sini admin juga bisa melihat tidak lanjut dari instansi. Di sini juga bisa melakukan komentar. Kita bisa coba. Mantap. Oke. Di sini komentarnya bisa dilihat secara publik. Dan di sini admin juga bisa melakukan mendukung laporan ini jika laporan ini memang sangat-sangat relate ya. Kemudian di sini ada bagikan. Jadi bisa membagikan melalui WhatsApp, Facebook, dan lain-lain lah. Bisa saling tautan juga. Untuk itu kita tidak lakukan, langsung kita lihat yang status selesai di sini. Sebelum itu yang diproses di sini, jika laporan sudah ditindaklanjuti dan laporan ini sudah tuntas, di sini admin bisa melakukan selesaikan postingan. Di mana di sini instansi sudah tidak bisa melakukan atau laporan ini bisa ditutup jika sudah selesai. Di mana instansi ini sudah tidak bisa menindaklanjuti kembali. Bisa kita lihat di sini. Ini contoh jika laporan yang diselesaikan oleh admin atau instansi juga bisa. Selanjutnya untuk bagian profil, di sini admin juga bisa merubah profilnya di sini untuk nama lengkap atau fotonya. Mungkin itu saja sih penjelasan demo aplikasi dari aktor admin. Selanjutnya untuk aktor instansi akan dijelaskan oleh Nabila. Baik, di sini saya akan masuk sebagai instansi. Pertama-tama perlu memasukkan user terlebih dahulu, kemudian password. Pada tampilan dashboard instansi, di sini ada beberapa proses. Yang pertama, belum ditindaklanjuti ditandai dengan warna merah, kemudian sedang ditindaklanjut ditandai dengan warna kuning, dan yang terakhir sudah ditindaklanjut yang akan ditandai dengan warna hijau. Di sini ada juga daftar laporan pengaduan, kemudian daftar aspirasi masyarakat. Di sini instansi bisa menindaklanjuti atau memproses dengan cara menambahkan komentar dan juga menyelesaikan laporan. Di sini kita bisa menindaklanjuti memberikan komentar, kemudian mengirim update-annya, dan menyelesaikan laporan. Nah, setelah selesai ditindaklanjuti, hasilnya akan tertulis laporan telah diselesaikan. Kita juga bisa menambahkan komentar. Baik, mungkin itu saja untuk tampilan bagian instansi. Oh ya, sebagai tambahan untuk bagian user, jika ingin melihat postingannya sendiri, bisa melihat bagian profil. Di sini ada tampilan untuk yang menampilkan aspirasi atau laporan yang sudah diunggahnya sebelumnya.
Ini bisa lihat di sini ada statusnya. Ini juga bisa ditekan untuk melihat detailnya, melihat apakah sudah ditindaklanjuti, memberi komentar dan atau bahkan mendukung. Ini untuk pengaturan bagaimana laporan-laporan itu ditampilkan. Sini ada semua, ada yang masih menunggu, misal ada yang menunggu. Ini saat pertama kali diunggah, laporannya akan diteruskan dulu kepada admin, maka dia akan masuk ke titik ini. Jika sudah disetujui, dia akan keluar dan mulai masuk ke sini. Dia akan menunggu tanggapan oleh instansi. Dan bagian yang sudah diselesaikan akan masuk ke sini. User juga bisa mengubah profilnya jika dia mau. Dan oke, mungkin itu saja. Oke, sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai website Suarako yang mengusung tema layanan aspirasi dan pengaduan online publik. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.